Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Kids Gaming. Jadi di kesempatan kali ini aku akan membahas hero Vale yang di revamp ini cuy. Dan seperti biasa untuk pembahasannya itu yaitu gameplay, terus build, emblem, spell, tips and trick, combo dan counternya. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan yang pertama, aku akan menjelaskan skillnya itu apa aja sih yang di revamp itu. Oke, kita mulai dari skill 2 nya langsung. Soalnya skill satunya itu perubahannya itu tidak terlalu signifikan, ataupun damage-nya itu enggak terlalu rumit lah untuk dipahami itu. Tetapi untuk skill 2 dan ultinya itu kalau nggak dipahami dengan teliti, ini agak bingung cuy kalau kalian itu memainkannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan skill 2 nya cuy. Jadi skill 2 nya itu berbunyi kayak gini cuy. Vale mengeluarkan pusaran angin ke arah target, memberikan 300 plus 40% total magic power ke lawan yang terkena, dan menyebabkan airborne selama 1 detik. Setiap lawan hanya dapat terkena airborne 1 kali. Saat pusaran angin mencapai tujuannya, pusaran akan bertahan selama 1,6 detik sambil terus memberikan total 200 plus 80% total magic power ke lawan dalam jangkauan. Jadi bisa disimpulkan dari skill 2 nya ini, kalau kalian itu pengen damage-nya sakit, kalian itu harus memakai skill 2 nya itu ke musuhnya, itu harus kena ujungnya cuy, agar musuhnya itu kenaan damage secara terus menerus. Jadi skill 2 nya ini yang sakit itu yang ujungnya cuy, bukan yang mengasih airborne ataupun yang ngangkat musuhnya itu. Tetapi damage dari skill 2 nya ini yang sakit itu yaitu yang ujung, yang anginnya berhenti kayak gini cuy. Jadi usahakan ngenain musuhnya itu yang pas anginnya berhenti ataupun ujungnya. Ya intinya kalau kalian itu pernah memainkan Cecilion, ya intinya mirip-mirip sama Cecilion cuy untuk pasifnya si skill 2 nya ini. Jadi si Cecilion itu kan damage-nya akan sakit kalau kena ujungnya dari skill satunya kan. Si Vale ini juga cuy. Jadi kalau skill 2 nya itu kena musuhnya itu paling ujung, itu akan memberikan 80% total magic power. Terus yang kedua itu akan memberikan damage-nya itu secara terus menerus cuy. Jadi gitu ya untuk pembahasan skill 2 nya. Terus kalau kalian tanya, kenapa bang di thumbnailnya itu jangan memakai Lightning Trancheon? Jadi gini, Lightning Trancheon itu pasifnya yaitu setiap 6 detik skill berikutnya yang memberikan damage akan beresonansi cuy, memberikan magic damage setara dengan 120% magic power hingga 3 lawan. Ya intinya damage-nya itu memantul cuy, dan itu akan memberikan 120% magic power kalau Lightning Trancheon itu aktif. Tetapi permasalahannya itu kalau pas aktif itu otomatis kalau kita menggunakan skill 2 itu kan yang akan muncul pertama kan itu dari damage yang airborne itu kan dari skill 2 nya ini. Jadi pas damage airborne itu hanya akan memberikan 40% total magic power cuy. Jadi Lightning Trancheon itu tidak akan maksimal, soalnya pas OP nya Lightning Trancheon ataupun pas lightningnya itu aktif yang seharusnya memberikan damage yang besar, itu akan damage-nya malah sedikit cuy. Soalnya ini hanya akan memberikan 40% cuy. Soalnya ini dari skill 2 nya itu damage yang pertama yaitu yang airborne itu hanya memberikan 40%. Jadi kenapa aku bilang jangan memakai Lightning Trancheon cuy, soalnya kurang maksimal kalau kita itu menggunakan Vale terus kita combo menggunakan Lightning cuy. Jadi gitu ya, kenapa aku menyarankan kalian jangan memakai Lightning lagi cuy, soalnya ini sudah diubah dari damage nya. Terus kita lanjutin ke skill 3 nya cuy.
Jadi skill 3-nya Vale itu berbunyi kayak gini cuy, yaitu Vale memanggil badai angin ke lokasi target, memberikan total 200 plus 40% total magic power ke lawan di area dan menyebabkan 20% slow cuy, sambil terus menarik lawan ke tengah. Setelah 1,6 detik badai angin akan meledak, memberikan 1000 plus 200 total magic power. Pusaran angin yang tersisa juga akan tertarik ke tengah cuy. Jadi ini lagi-lagi tidak cocok kalau kita itu menggunakan Lightning Trancheon cuy. Soalnya kalau kita menggunakan Lightning Trancheon pas lightningnya itu aktif, itu akan hanya memberikan 200 plus 40% total magic power kali 120 magic power cuy. Ya kalian hitung sendiri, intinya pas lightning kalian itu aktif itu tidak akan maksimal cuy untuk damage-nya. Terus kalau kalian tanya, terus enaknya build-nya itu gimana bang? Jadi gini, Monton ini merubah Vale ini tujuannya ingin Vale ini tidak hanya mengandalkan ulti ataupun ya intinya Monton itu pengen Vale ini bisa memberikan damage-nya itu tidak ketergantungan sama ulti cuy. Soalnya kan sekarang itu damage-nya kan secara terus menerus. Jadi Monton itu pengen setiap bar itu Vale itu selalu ada lah, tidak hanya mengandalkan dari ultinya. Dan di sini kalau kita jabarin, karena di sini kan damage-nya itu bisa terus menerus kan. Jadi item yang bagus itu adalah item yang bisa kita stack cuy. Ya contohnya kayak Glowing One, ya kayak Genius One juga itu kan bersifat stack kan. Jadi item-item yang bagus untuk Vale Revamp ini yaitu item yang ada stacknya cuy. Soalnya ini kan memberikan damage-nya secara terus menerus. Terus aku banyak lihat yang bilang itu Vale sekarang itu tidak ada damage-nya, dan ini aku benarin cuy. Soalnya emang kalau kita lihat Vale sekarang ini tidak ada damage-nya, karena kan dulu langsung ngebres kan. Jadi kalau sekarang ini ya kalau pengen damage-nya sakit itu ya harus bisa ngarahin ujungnya skill 2-nya. Terus untuk ultinya pun ini kan juga tidak ngebres cuy. Jadi ya kalau dibilang nggak sakit emang benar, tapi untuk tujuan lebih efektifnya ini Monton ini pengen Vale itu pengen jadi hero yang nyebelin cuy. Contohnya nyebelin itu gini, jadi pas kalian itu ngelord ataupun ngetartel, terus kalian pegang retri, terus kalian ketemu kayak Vale, pas lordnya itu sekarat terus kenaan kombonya si Vale, itu kalian itu tidak akan bisa ngeretri cuy. Jadi tujuan Monton ini adalah agar Vale ini bisa diajak tim fight cuy. Intinya ya kayak hero-hero yang nyebelin lah. Ya kemungkinan besar entar itu Vale ini juga bisa dijadikan roamer juga cuy. Soalnya kalau dilihat damage-nya itu pun juga nggak terlalu sakit kan. Plus di sini Vale itu hero yang nyebelin loh. Soalnya dari skill-skillnya kita lihat dari skill 2-nya itu ada efek airborne, terus dari ultinya itu bisa narik musuhnya. Jadi kemungkinan kalaupun ntar di MPL ataupun yang lainnya, kemungkinan Vale ini juga bisa dijadikan roamer. Ya contohnya kayak Vale roamer itu kan paling-paling item magicnya kan cuma 1 ataupun 2 kan. Ntar kemungkinan Vale pun juga begitu cuy, bisa dijadikan roamer. Terus untuk itemnya itu memakai item full cooldown. Setelah itu mungkin ya kalau item damage-nya ya kayak Glowing One ataupun NOD. Terus yang terakhir itu tinggal defend gitu aja cuy. Ya soalnya ini emang kalau dibilang damage-nya sakit ya kagak, tapi nyebelinnya minta ampun cuy untuk Vale Revamp ini. Jadi gini ya untuk penjelasan pasif dan skill-skill Vale yang Revamp ini. Terus kita lanjutin ke build-nya cuy. Oke, untuk build-nya aku memakai dengan susunan kayak gini cuy. Aku taruh di pojok kanan atas. Tapi kalau kalian ntar tanya build-nya untuk versi tanknya, ntar aku kasih setelah pembahasan build ini cuy. Oke, kita lanjutin ke build-nya ini sendiri. Untuk sepatunya aku memakai Arcana Boot cuy. Kenapa bang kok memakai Arcana Boot?
Jadi Arcana Boot ini ada magic penetrasinya cuy. Jadi damage kita itu lebih sakit. Terus untuk item kedua aku menggunakan NOD ini. Kenapa bang kok menggunakan NOD? Yang pertama NOD itu ada mana regen dan tambahan HP-nya. Yang kedua NOD ini ada cooldownnya. Yang ketiga NOD ini bisa memberikan pengurangan efek regen cuy, dan ini bisa bertahan sampai 3 detik cuy. Terus kita lanjut ke item ketiga, yaitu aku memakai Genius One cuy, dan fungsinya ini ada magic penetrasinya lagi cuy. Jadi kita itu lebih sakit untuk damage-nya, dan ini bisa di stack. Terus untuk item keempat aku memakai Glowing One ini cuy, dan untuk fungsinya sendiri ini lagi-lagi bisa di stack. Dan kita tahu kan dari skill 2 ultinya itu bersifat stack untuk fase kedua, dan yang bersifat stack itu adalah damage utamanya dari Valley Revam ini cuy. Terus untuk fungsi Glowing One yang kedua itu adalah ini ada efek bakarnya. Kalau musuhnya itu semakin banyak darahnya atau darahnya itu masih full, itu bisa memberikan tambahan magic damage ya, intinya damage-nya itu lebih sakit cuy. Terus untuk item keempat aku memakai Divine Glaive. Jadi untuk fungsinya Divine Glaive ini, apabila musuhnya itu sudah melihat item kita kayak gini, otomatis akan memakai Radiant Armor cuy. Jadi fungsinya Genius One ini bisa nangkal si Radiant Armor, jadi gitu ya. Terus untuk item terakhir kalian bisa memakai wand. Terus kalau wand kalian itu pecah, kalian ganti immortal, dan seterusnya cuy ya. Kalian bolak balik, kalau ntar immortal kalian itu pecah kalian ganti wand, terus wand kalian itu cooldown kalian ganti immortal, jadi gitu ya. Terus kalau gold kalian itu sudah banyak, kalian tinggal jual sepatu terus ganti ke Holy Crystal cuy. Jadi gini ya untuk itemnya ataupun buildnya Valley Revam. Intinya untuk buildnya itu yang bisa di stack cuy. Terus kita lanjutin, kalau kalian itu pengen jadi Valley Roamer. Jadi untuk build Valley Roamer aku menggunakan kayak gini cuy. Dan seperti biasa untuk buildnya aku taruh di pojok kanan atas cuy. Dan ini akan aku jelasin satu per satu untuk fungsinya kalau kalian itu jadi Valley Roamer. Jadi kita mulai dari sepatunya, dan untuk romnya sendiri kalian memakai rom yang merah itu cuy, yaitu Incorrect. Terus untuk sepatunya aku memakai sepatu cooldown. Terus untuk item kedua kalian memakai buku agar cooldown kalian itu cepat. Terus untuk item ketiga kalian bisa menggunakan NOD kalau musuhnya itu roamernya itu bersifat heal cuy ya, contohnya kayak Angela, terus Estes, terus Rafaela, dan yang lain-lainnya. Pokoknya yang ngehil itu kalian menggunakan NOD. Tetapi kalau musuhnya itu tebal-tebal ya, contohnya kayak Tigreal dan yang lain-lainnya, pokoknya yang tebal-tebal, kalian menggunakan Glowing One cuy. Terus untuk item keempat kalian bisa menggunakan Guardian Helmet ini agar kalian itu tidak bolak-balik ke base nya. Terus untuk item keempat kalian bisa menggunakan anti kuiras kalau fighter ataupun yang hero yang bisa ngejangkau kalian itu bersifat skill cuy ya, contohnya kayak Terizla, Zuzong, dan yang lain-lainnya. Tetapi kalau musuhnya itu bersifat attack speed, kalian bisa menggunakan dominan ataupun blade armor cuy. Terus untuk item terakhir kalian bisa menggunakan Radiant Armor kalau magicnya itu ngepop, contohnya kayak Changi, Harley, dan yang lain-lainnya, kalian menggunakan Radiant Armor. Tetapi kalau magicnya itu ngebres, kalian bisa menggunakan Athena, contohnya kayak Parsa, Kadita, Aedora, Kagura, dan yang lain-lainnya cuy. Jadi gini ya untuk buildnya Valley Roamer cuy. Terus kita lanjutin ke emblemnya, dan untuk emblemnya aku memakai dengan susunan kayak gini, dan seperti biasa aku taruh di pojok kiri bawah cuy. Dan ini untuk emblem kalau kalian itu jadi Valley damage. Kita mulai dari emblemnya dulu.
aku memakai emblem assassin cuy. Kenapa bang kok memakai emblem assassin? Jadi emblem assassin ini ada magic penetrasinya cuy. Jadi early itu kita itu sudah lumayan sakit, tetapi ya nggak sakit-sakit amat sih, intinya lumayan sakit. Terus untuk talentnya, yang pertama aku memakai talent agility agar movement speed kita itu lebih cepat cuy. Terus untuk talent kedua aku menggunakan wilderness blessing agar rotasi kita itu lebih cepat cuy. Dan yang harus kalian tahu, kalau pasifnya si Vale ini, kalau Vale ini memberikan assist ataupun ngekill musuhnya, itu akan memberikan tambahan movement speed cuy. Jadi kalau kita menggunakan kayak agility terus wilderness blessing, kita akan mudah untuk mendapatkan assist dan akan lebih mudah untuk mendapatkan pasifnya si Vale. Terus untuk talent terakhir aku menggunakan Infuriate cuy. Jadi gini ya, untuk emblemnya si Vale damage cuy. Oke, kita lanjutin. Kalau kalian itu jadi Vale roamer, jadi kalau aku memakai Vale roamer, aku memakai emblem yang kayak gini cuy. Kita mulai langsung dari emblemnya. Untuk emblemnya aku memakai emblem support. Kenapa bang kok memakai emblem support? Yaitu karena ada pengurangan cooldownnya, dan yang kedua itu ada penambahan movement speednya cuy. Terus untuk talentnya, talent pertama aku memakai talent cooldown. Kenapa bang kok memakai talent cooldown? Jadi gini, kalau kita itu menggunakan emblemnya emblem support yang ada pengurangan 10%, terus ditambahi talent pertama itu ada 5%, itu kan sudah 15, ditambah tadi aku memakai sepatu cooldown itu sudah 25, ditambah buku itu sudah 45% cuy. Terus untuk talent kedua aku menggunakan wilderness blessing. Jadi untuk wilderness blessing ini fungsinya itu agar kita itu lebih mudah rotasi cuy. Jadi kalau kita jadi roamer kan harus perbanyak rotasi kan, jadi ini bisa membantu Vale cuy. Terus untuk talent ketiga aku memakai Infuriate cuy, dan untuk fungsinya Infuriate sendiri yaitu bisa membantu kita untuk mananya cuy. Jadi Vale ini menurutku untuk mananya itu lumayan boros. Jadi gini ya, untuk emblemnya kalau kalian itu jadi Vale roamer cuy. Oke, kita lanjutin ke spellnya. Jadi untuk spellnya itu ada beberapa ya cuy. Yang pertama itu kalian bisa memakai flame shot, yang kedua itu ada sprint, dan yang ketiga itu ada flicker yang kayak aku gunakan ini. Terus yang keempat itu kalian bisa menggunakan purify kalau musuhnya itu banyak hero setunya cuy. Jadi gini ya untuk penjelasan spellnya. Oke, kita lanjutin ke kombonya. Dan untuk kombonya sendiri sih simple cuy, yaitu kalian bisa gunakan skill 2 baru ulti, setelah itu skill 1, ataupun ulti dulu baru skill 2 baru skill 1. Dan ini sama-sama bagusnya cuy, soalnya kalau kita itu skill 2 terus ulti itu ya skill 2 kita itu bisa balik, terus kalau kita ulti terus setelah itu skill 2 itu juga bisa balik, ya sama-sama bagusnya. Jadi untuk kombonya ya gitu-gitu aja cuy. Terus kita lanjutin ke counternya cuy. Jadi untuk counternya si Vale sendiri itu yang pertama itu adalah hero culi. Ya intinya hero culi itu ya kayak saber, jawhead, dan yang lain-lainnya yang sekali combo bisa hilang. Terus counter yang kedua itu kalian bisa menggunakan kayak hero ngebrush, contohnya kayak Edora, Aurora, Kadita, dan yang lain-lainnya cuy. Terus untuk counter ketiga kalian bisa menggunakan assassin, yaitu entah Lancelot ataupun Link ataupun yang lainnya, pokoknya yang bisa ngejangkau si Vale ini sendiri cuy. Jadi gitu ya untuk penjelasan cara main ataupun gameplay, terus build, emblem, dan yang lain-lainnya. Oke, kita lanjutin ke gameplaynya aja ini cuy. Oke, kita coba kejar nananya cuy. Oke, kita dapat, kita mundur dulu cuy. Dan untuk skill satunya itu tidak serumit skill 2 dan ultinya cuy. Soalnya gimana ya, untuk skill 2 dan ultinya itu kalau kalian tidak memahami itu malah salah kaprah cuy. Soalnya malah ntar kalian memakai itemnya yang permasalahannya itu. Oke, kita ngelot aja cuy. Dan di sini aku recall itu tujuannya itu adalah karena kan di sini musuhnya itu membuka
mata batin atau apa itu yang di pojokan itu. Jadi kalau kita recall kan ketahuan itu. Jadi intinya musuhnya itu biar tidak kesini cuy. Ini ada ya, bisa kita ulti aja, dapat 1. Oke, ini ada Angelanya sekarat cuy. Dan fungsinya NOD tadi ya, kayak kalau ada Angela ataupun yang lainnya itu bisa ngecounter cuy. Ini dikurungin, waduh. Oke, kita coba flicker. Oke, ayo. Dan untuk sekarang ya, kalau semenjak War Egg dan Brute Force itu di upgrade ataupun di update, itu menurutku kayak hero-hero kayak Tamus, Alpha itu OP-nya minta ampun cuy. Kalau kalian itu paham tentang apa yang di revamp dari Brute Force dan War Egg itu. Soalnya kalau War Egg itu kan bisa ngeluarin true damage kan, kalau sudah maksimal untuk stacknya. Sedangkan kayak Alpha itu kan sudah memiliki true damage, terus bersifat skill pula. Itu kan ada spell farmnya juga itu War Egg itu malah lebih OP cuy. Ditambah kalau Alpha itu tambah War Egg, terus ada Endless Battle, terus Thunderblade, itu malah true damage-nya itu nggak karu-karuan cuy. Ya intinya banyak banget untuk true damage-nya kalau kalian itu memakai Alpha, kayak memakai item War Egg, Endless Battle dan Thunderblade tadi cuy. Waduh, mati aku. Mati lama amat sih, 64. Oke, tapi ini end cuy. Oke, jadi gini aja ya untuk gameplay Civale cuy. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Aku Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.